Ada orang di dunia ini yang tampaknya menikmati membuat orang lain merasa bingung, merasa bersalah, atau kehilangan kendali atas emosi mereka. Mereka bisa menjadi rekan kerja yang suka menjatuhkan orang lain, teman yang selalu membuat drama, atau bahkan seseorang yang dekat dengan kita. Mungkin pasangan, saudara, atau orang tua. Mereka memancing reaksi, menciptakan situasi yang membuat kita terpaksa untuk menjelaskan, untuk membela diri, atau bahkan sampai kehilangan ketenangan. Namun bagaimana jika kita tidak memberikan mereka apa yang mereka inginkan? Bagaimana jika kita tetap tenang, tidak terlibat, dan membuat mereka kehilangan minat untuk mengontrol kita? Inilah yang disebut dengan teknik Grey Rock, sebuah strategi untuk menghadapi orang-orang yang toksik, tanpa harus berkonfrontasi, tanpa drama, dan tanpa menguras energi. Di video ini kita akan membahas apa itu teknik Grey Rock, mengapa orang toksik suka mengendalikan orang lain, dan bagaimana cara menerapkan teknik ini dengan efektif, dan kapan harus atau tidak harus menggunakan teknik ini. Jadi tonton sampai habis, karena ini bisa mengubah cara kamu menghadapi orang toksik selamanya. Sebelum kita membahas cara untuk menghadapi mereka, mari kita pahami dulu mengapa ada orang yang suka mengontrol emosi orang lain dan memanipulasi orang lain. Berikut beberapa alasan yang mendasari perilaku mereka. Yang pertama, rasa tidak aman dan takut kehilangan kendali. Banyak orang manipulatif yang sebenarnya tidak memiliki kendali atas hidup mereka sendiri. Untuk mengimbangi perasaan ini, mereka berusaha untuk mengendalikan orang lain dan membuat mereka merasa berkuasa dan lebih aman. Kedua, trauma masa lalu dan pola yang terbentuk dari pengalaman yang buruk. Seseorang yang tumbuh di lingkungan yang penuh dengan manipulasi, kekerasan emosional, atau ketidakstabilan seringkali belajar bahwa cara untuk bertahan hidup adalah dengan mengendalikan orang lain. Mereka mungkin pernah disakiti atau dihianati, sehingga tanpa sadar mereka menciptakan pola manipulasi sebagai bentuk pertahanan diri. Yang ketiga, kepribadian narsisistik atau antisosial. Orang dengan kecenderungan narsisistik atau antisosial seringkali melihat orang lain hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Ciri-cirinya adalah yang pertama, merasa lebih unggul dari orang lain. Yang kedua, kurang empati terhadap perasaan orang lain. Yang ketiga, suka menciptakan drama untuk mengalihkan perhatian dari kesalahan mereka sendiri. Yang keempat, haus akan perhatian dan validasi. Bagi beberapa orang, perhatian adalah segalanya. Jika mereka merasa diabaikan atau tidak relevan, mereka menciptakan drama agar orang lain tetap memikirkan mereka. Mereka lebih suka mendapatkan perhatian negatif daripada tidak diperhatikan sama sekali. Yang kelima, rasa puas karena mengendalikan orang lain. Ada juga orang yang menikmati kekuasaan atas orang lain. Mereka suka melihat bagaimana reaksi orang terhadap kata-kata mereka, bagaimana mereka bisa mengontrol situasi, dan bagaimana mereka bisa membuat orang lain merasa bingung dan bersalah. Bagi mereka, mengendalikan orang lain adalah bentuk kepuasan tersendiri. Sekarang bagaimana untuk menghadapi orang-orang seperti mereka? Grey Rock adalah teknik di mana kita bersikap seperti batu abu-abu. Tidak menarik, tidak emosional, dan tidak memberi reaksi terhadap upaya manipulasi mereka. Kenapa disebut Grey Rock? Bayangkan sebuah batu abu-abu di pinggir jalan. Tidak menarik, tidak mencolok, tidak ada alasan bagi siapapun untuk memperhatikannya. Ketika kita menggunakan teknik ini, kita menjadi membosankan bagi orang toksik. Mereka kehilangan daya tarik untuk terus mengganggu kita karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu reaksi emosional. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, gunakan jawaban singkat dan netral. Jangan memberi mereka bahan untuk memulai drama. Jawablah dengan singkat dan datar. Kalau mereka bilang, "Kenapa kamu tidak membalas pesanku?" Kamu cukup membalas, "Oh, aku sibuk." Seperti itu. Atau mungkin mereka bilang, "Kamu udah gak peduli sama aku." Dan kamu bisa menjawab, "Terserah kamu kalau kamu berpikir seperti itu." Tidak ada emosi, tidak ada perdebatan. Intinya seperti itu. Yang kedua, jangan berbagi informasi pribadi. Semakin banyak mereka tahu tentang kita, semakin banyak yang bisa mereka gunakan untuk menyerang. Jika mereka bertanya tentang kehidupan kita, berikan jawaban yang umum dan membosankan. Misalkan mereka bertanya, "Gimana hubunganmu dengan pasanganmu?" Kamu cukup menjawab, "Baik." Jangan berikan detail lebih. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh yang tenang. Jangan menunjukkan kemarahan atau frustrasi. Jangan terlihat defensif, jangan tersenyum berlebihan, atau terlalu banyak reaksi. Semakin datar bahasa tubuh kita, semakin cepat mereka kehilangan minat. Yang keempat, ubah topik ke sesuatu yang membosankan. Jika mereka terus memancing reaksi,
Alihkan pembicaraan ke sesuatu yang tidak menarik. Kalau mereka bilang, aku tahu kamu sengaja menghindariku, dan kamu bisa menjawab, oh iya, kayaknya besok bakalan hujan. Tidak relevan, tidak menarik, dan mereka akhirnya akan lelah sendiri. Yang pertama, saat menghadapi orang manipulatif dan narsistik yang selalu ingin mengontrol kita. Yang kedua, dalam lingkungan kerja atau sosial di mana kita tidak bisa langsung untuk menjauhi mereka. Yang ketiga, ketika kita ingin menghindari konflik dan drama yang tidak perlu. Namun, teknik ini tidak cocok untuk semua situasi. Pertama, jangan gunakan teknik ini dalam hubungan yang sehat. Komunikasi terbuka tetap penting dalam hubungan yang baik. Yang kedua, jika mereka semakin agresif dan berbahaya, lebih baik meminta bantuan atau menjaga jarak. Yang ketiga, ingat ini bukan solusi untuk jangka panjang. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah meninggalkan hubungan toksik sepenuhnya. Apakah mereka bisa berubah? Bisa, tetapi hanya jika mereka mau menyadari perilaku mereka dan bekerja untuk mengubahnya. Sayangnya, banyak orang manipulatif tidak mau mengakui kesalahan mereka. Mereka merasa bahwa masalahnya bukan pada dirinya sendiri, tapi pada orang lain. Teknik Grey Rock bukan tentang menjadi dingin atau tidak peduli. Ini tentang memilih pertempuran kita, tentang menyadari bahwa tidak semua orang layak mendapat respon kita, tentang melindungi energi kita dari orang-orang yang hanya ingin mengontrol kita. Dan yang terpenting bahwa kadang mungkin cara terbaik untuk menang adalah dengan tidak bermain dalam permainan mereka. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kamu punya cerita serupa, kamu bisa share di kolom komentar.